Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan mata pelajaran matematika wajib kelas 10. Jadi sebelum kita belajar, ini ada satu kalimat motivasi untuk kalian, mungkin berguna. Jadi ini adalah dari salah satu ahli matematika dan ahli statistika dari Amerika, namanya Paul Halmos. Jadi kalimatnya adalah the only way to learn math is to do math. Satu-satunya cara belajar matematika itu adalah dengan mengerjakannya. Jadi kalau kita belajar matematika tanpa mengerjakan, itu artinya sama dengan tidak belajar. Maka dari itu, salah satu kunci sukses belajar matematika itu adalah dengan memperbanyak latihan mengerjakan, atau lebih tepatnya latihan soal. Nah, untuk materi yang pertama dari matematika wajib kelas 10 itu adalah pertidaksamaan rasional dan irasional. Nah, ini bagian 1, nanti kita akan mempelajari tentang pertidaksamaan kuadrat. Sebelum kita membahas ke pertidaksamaan kuadrat, kita perlu tahu dulu materi prasyarat apa yang harus kalian kuasai untuk belajar pertidaksamaan kuadrat. Materi prasyaratnya itu adalah kalian harus paham dan harus mampu memfaktorkan persamaan kuadrat yang telah kalian pelajari di jenjang sebelumnya, di MTS ataupun SMP. Jadi ini hanya sekedar untuk mengingatkan kalian, merefresh ingatan kalian tentang persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat itu yang biasanya disingkat dengan PK, itu bentuk umumnya adalah X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, dengan A-nya tidak sama dengan 0, A, B, C-nya itu adalah anggota bilangan real. Nah, cara menentukan akar persamaan kuadrat itu ada 3 cara. Yang pertama itu memfaktorkan, yang kedua dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga dengan menggunakan rumus yang dikenal dengan istilah rumus ABC, di mana X1,2, jadi X1,2 itu sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, ini nanti yang saya ingatkan tentang ketiga cara menentukan akar persamaan kuadrat ini, itu adalah yang pertama dengan cara memfaktorkan. Jadi nanti bisa kalian buka lagi buku-buku kalian yang di MTS dulu yang tentang persamaan kuadrat. Nah, memfaktorkan persamaan kuadrat. Jadi tips untuk memfaktorkan persamaan kuadrat itu, yang pertama, ruas kanannya harus kita buat sama dengan 0. Jadi kalau ruas kanannya belum sama dengan 0, kita buat ruas kanannya menjadi sama dengan 0. Nah, tips yang kedua itu koefisien dari X kuadrat itu harus kita ubah menjadi positif. Jadi nanti kalau koefisien dari X kuadrat itu bernilai negatif, maka kita ubah menjadi positif agar nanti lebih mudah untuk kita faktorkan. Nah, contohnya ini ada beberapa contoh soal tentang pemfaktoran persamaan kuadrat. Jadi yang pertama, X kuadrat min 5X min 6 sama dengan 0. Nah, karena di sini koefisien dari X kuadrat itu adalah 1, sehingga kita cukup menuliskan X kali X. Jadi karena sudah pasti kalau X kali X itu adalah X kuadrat. Nah, selanjutnya kita cari perkalian bilangan yang menghasilkan 6, yang saya lingkari biru itu. Jadi kita cari perkalian bilangan yang menghasilkan 6. Jadi berapa kali berapa, berapa kali berapa, berapa kali berapa yang bisa menghasilkan 6. Nah, ini
Perkalian bilangan yang menghasilkan 6 yang pertama itu adalah 1 dengan 6. Yang kedua 2 dengan 3. Nah itu. Jadi perkalian bilangan yang menghasilkan 6 itu adalah 1 dengan 6 dan 2 dengan 3. Nah selanjutnya kita lihat tanda yang paling belakang sendiri dari persamaan kuadrat tadi. Itu yang saya lingkari merah. Tandanya di situ adalah negatif. Karena tandanya negatif itu artinya selisih. Nanti kalau tandanya positif itu artinya jumlah. Jadi dari perkalian dua bilangan yang menghasilkan 6 tadi, mana yang kira-kira selisihnya itu menghasilkan 5. Jadi dari perkalian bilangan yang menghasilkan 6 tadi, kira-kira mana yang selisihnya sama dengan 5. Jadi kalau 1 dengan 6, 2 dengan 3. Kalau 2 dengan 3 jelas tidak mungkin. Selisih 2 dengan 3 itu adalah 1. Di sini yang diminta selisihnya harus sama dengan 5. Nah, berarti bilangan yang dimaksud itu adalah 1 dengan 6. Karena di sini tandanya negatif, tandanya di depan angka 5 itu negatif. Nah, maka tanda dari 1 itu harus positif, tanda dari 6 itu harus negatif. Jadi plus 1 dikurangi 6 itu hasilnya adalah negatif 5. Selanjutnya plus 1 dan negatif 6 itu kita masukkan ke sini. Nah, berarti faktornya itu adalah X plus 1 kali X min 6. Nah ini kebalik, maaf tulisannya kebalik, harusnya X plus 1 nya itu di sebelah kiri, X min 6 nya di sebelah kanan. Jadi X plus 1 sama dengan 0 dan X min 6 sama dengan 0. X plus 1 sama dengan 0 berarti X nya sama dengan min 1. Jadi plus 1 nya dipindah ruas, plus dipindah ruas menjadi min. Begitu juga dengan yang X min 6. Min 6 nya kita pindah ruas, min 6 min dipindah ruas menjadi plus. Berarti akarnya atau faktornya itu adalah 6 atau min 1. Oke, kita lanjut. Nah ini contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah 2x kuadrat plus 5x plus 3 sama dengan 0. Nah ini berbeda lagi karena koefisien dari x kuadrat di sini adalah 2. Jadi perkaliannya nanti itu harus menghasilkan 2x kuadrat. Karena koefisien dari x kuadrat itu adalah 2, maka kita tulis 2x kali 2x per 2. Nanti kalau koefisien dari X kuadrat itu 3, berarti kita tulis 3x kali 3x per 3. Begitu juga nanti kalau koefisien dari X kuadrat itu adalah 5, berarti kita tulis 5x kali 5x per 5. Begitu seterusnya. Nah, langkah selanjutnya 2 itu kita kalikan dengan 3. 2 kali 3 itu nilainya adalah 6. Nah, 2 dikalikan dengan 3 nilainya 6. Selanjutnya kita cari perkalian bilangan yang menghasilkan 6. Sama seperti langkah yang tadi, contoh di nomor 1 tadi, contoh yang A tadi. Jadi kita cari perkalian bilangan yang menghasilkan 6. Nah, perkalian bilangan yang menghasilkan 6 itu yang pertama 1 dengan 6, yang kedua 2 dengan 3. Nah, selanjutnya kita lihat tanda yang paling belakang sendiri yang saya lingkari merah itu. Di situ tandanya plus atau positif. Itu berarti artinya jumlah. Jumlah dari perkalian dua bilangan yang menghasilkan 6 tadi itu yang berjumlah 5, yang berjumlah plus 5. Kalau
1 dengan 6 jelas tidak mungkin. 1 dengan 6 kalau dijumlah jumlahnya 7. Yang mungkin adalah 2 dengan 3. Karena di depannya 5 itu nilainya plus, berarti 2-nya nilainya juga plus, 3-nya nilainya juga plus. Selanjutnya plus 2 dan plus 3 itu kita tuliskan dalam faktor itu. Jadi hasil pemfaktorannya itu adalah 2x plus 2 kali 2x plus 3 per 2 sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya dari dua bagian ini, 2x plus 2 dan 2x plus 3 itu yang bisa dibagi 2 kita bagi 2. Nah, di sini yang bisa dibagi 2 itu adalah yang depan, yang 2x plus 2, berarti 2x plus 2 kita bagi dengan 2. Nah, 2x plus 2 dibagi 2 itu menghasilkan x plus 1. Jadi 2x dibagi 2 itu x, 2 dibagi 2 1. Yang belakang dibiarkan tetap. Berarti faktornya adalah x plus 1 kali 2x plus 3. X plus 1-nya sama dengan 0 atau 2x plus 3-nya sama dengan 0. Jadi x-nya sama dengan min 1, plus 1-nya pindah ruas. Ini juga sama, 2x plus 3 sama dengan 0, berarti 2x-nya sama dengan min 3, jadi plus 3-nya pindah ruas, berubah menjadi min. Berarti x-nya sama dengan min 3 per 2. Nah, ini adalah hasil dari pemfaktoran 2x kuadrat plus 5x plus 3 sama dengan 0. Nah, selanjutnya ini contoh yang ketiga. Dari 6x kuadrat min 17x plus 12 sama dengan 0. Langkahnya karena di depannya x kuadrat itu tidak 1, di situ 6, ini langkahnya hampir sama dengan contoh yang kedua tadi. Nah, karena di situ 6, koefisien dari kuadrat x kuadrat itu 6, berarti kita tulis 6x kali 6x dibagi 6. Langkah selanjutnya 6 kita kalikan dengan 12. 6 kali 12 itu hasilnya adalah 72. Selanjutnya kita cari perkalian bilangan yang menghasilkan 72. Nah, ini yang pertama adalah 1 dengan 72, yang kedua 2 dengan 36, yang ketiga 3 dengan 24, yang selanjutnya adalah 4 dengan 18, selanjutnya 6 dengan 12, dan yang terakhir adalah 8 dengan 9. Nah, setelah kita cari bilangan yang perkalian bilangan yang menghasilkan 72, selanjutnya kita lihat tanda yang di belakang sendiri. Yang saya lingkari merah di situ tandanya plus. Kalau plus di situ artinya itu adalah jumlah. Jumlah dari perkalian dua bilangan ini itu yang menghasilkan 17. Nah, yang menghasilkan 17 yang mungkin di situ adalah 8 dengan 9. Nah, karena di sini tandanya negatif, yaitu tandanya negatif, di depannya 17 itu negatif, berarti 8-nya di sini itu negatif, 9-nya juga negatif. Nah, selanjutnya negatif 8 dan negatif 9 itu kita tuliskan di faktor yang tadi. Seperti itu. 6x min 8 kali 6x min 9 dibagi 6 sama dengan 0. Nah, kita lihat dari dua bagian itu, kita lihat yang bisa dibagi 6. Di sini tidak ada yang bisa dibagi 6, maka 6 itu harus kita manipulasi agar nanti 6x min 8 kali 6x min 9 itu bisa terbagi. Jadi 6-nya saya rubah menjadi 2 kali 3. Nah, kalau sudah begini, nanti itu bisa dibagi. 6x min 8-nya bisa kita bagi dengan 2, 6x min 9-nya bisa kita bagi dengan 3. Itu 6x min 8 kita bagi 2, 6x min 9 kita bagi 3.
6x min 8 dibagi 2 menghasilkan 3x min 4. 6x min 9 kita bagi 3 menghasilkan 2x min 3 sama dengan 0. Berarti faktornya adalah 3x min 4 dan 2x min 3 sama dengan 0. 3x min 4 nya sama dengan 0 atau 2x min 3 nya sama dengan 0. 3x nya sama dengan 4, jadi min 4 nya dipindah ruas berubah menjadi 4. Yang belakang juga sama, min 3 nya dipindah ruas sama dengan 3. Nah, berarti x nya sama dengan, ini bukan 5, maaf. Jadi x nya ini sama dengan 4/3. Ini keliru, bukan 5 tapi 4/3. Yang belakang juga sama, x nya sama dengan 3/2. Nah, seperti itu. Nah, untuk agar kalian lebih paham, ini saya berikan latihan soal untuk pemfaktoran sebagai materi prasyarat dari pertidaksamaan kuadrat. Jadi kalau mengerjakan pertidaksamaan kuadrat kalian tidak bisa memfaktorkan, itu juga sama dengan bohong. Maka dari itu kita ingatkan kembali tentang persamaan kuadrat, terutama yang memfaktorkan itu tadi. Nah, ini ada latihan soalnya. Silahkan kalian kerjakan di buku tulis kalian. Materinya tadi silahkan kalian tulis juga di buku kalian. Terus latihan soalnya dikerjakan. Mungkin untuk kali ini cukup itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesulitan bisa langsung telepon atau WA ke nomor saya. Nomor saya 085649000759.